Sebelumnya saya izin mendata diri Ibu terlebih dahulu ya. Nama Ibu siapa? Nanim, Usianya? 30 tahun, Alamatnya di mana Ibu? Kenari. Ibu kalau boleh tahu pekerjaannya apa? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, baik. Ibu di sini saya akan mungkin dari hasil hasil analisis dan pemeriksaan lab. Kalau di sini Ibu terdiagnosa diabetes mellitus atau diabetes saya biasanya dipanggilnya. Nah, tapi Ibu jangan khawatir, di sini saya untuk memberitahu cara penanganannya bagaimana. Tujuannya untuk biar tahu kadar gula darah Ibu dalam kesehariannya berapa dan bisa dikontrol juga, lalu mencegah Ibu dari penyakit komplikasi dari diabetesnya, dan Ibu juga bisa dengan cepat pulihnya dengan cepat. Sebelum itu apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Baik Ibu, di sini sebelumnya Ibu perlu tahu kalau misalkan kita menargetkan ada 2 gula darah, yaitu ada gula darah puasa sama gula darah keseharian. Kalau misalnya gula darah puasa itu gula darah puasa itu tuh dari kita targetnya dari 80 sampai 130 mg. Nah, kalau misalkan yang gula darah sewaktu atau untuk kesehariannya itu kita menargetkan itu dari kurang dari 180 mg. Nah, setelah itu di sini saya akan memberitahu cara pengecekan gula darahnya. Ini Ibu bisa lakukan di rumah, Bu. Nah, yang dimana Ibu siapin alatnya terlebih dahulu. Ada alat gula darahnya, pengecekan gula darahnya. Terus ada alat untuk menaruh jarumnya. Lalu ada alkohol swab, ada jarumnya, sama nanti bisa disediakan kapas juga. Nah, yang pertama Ibu harus cuci tangan terlebih dahulu. Setelah cuci tangan lalu dikeringkan, nanti habis itu Ibu tinggal pilih mau jari telunjuk atau jari manis. Nah, setelah itu nanti Ibu usap, Ibu bersihkan menggunakan alkohol swab terlebih dahulu. Sesudah itu Ibu siapkan alatnya, yang dimana caranya itu dibuka, lalu nanti dimasukkan lancetnya. Sudah dimasukkan nanti Ibu tutup kembali sampai bunyi klik. Nah, nanti kalau misalnya alat seperti ini harus ditekan terlebih dahulu yang di bagian atasnya, Bu. Nah, nanti sebelum melakukan tusukan kepada jari, Ibu masukkan strip khusus terlebih dahulu ke alat ini. Nanti biasanya kalau misalnya dijualnya itu bebarengan, Bu. Nanti setelah itu dinyalakan, nanti ada tanda tetesan darah, itu berarti siap digunakan. Nah, setelah itu Ibu jari yang sudah dibersihkan oleh alkohol swab tadi, Ibu letakkan alat ini ke tengah jarinya, Bu. Lalu dipencet ininya sampai bunyi klik gitu. Nanti darahnya keluar. Darah yang pertama Ibu bisa bersihkan terlebih dahulu dengan kapas. Lalu baru darah keduanya itu baru Ibu taruh di alat stripnya nanti. Sesudah itu nanti hasilnya bakal keluar di monitor. Nah, nanti setelah keluar, Ibu silahkan catat di tabel yang akan saya berikan. Nah, Ibu catat dalam keseharian Ibu gula darahnya berapa sampai dalam sebulan. Nanti sesudah sebulan, Ibu kembali ke sini untuk konsul ke saya. Kita lihat apakah dalam sehari-hari ini gula darah Ibu itu meningkat atau justru menurun. Nah, nanti kita juga evaluasi terapinya juga, Bu. Nah, untuk pengecekan gula darahnya bisa dilakukan sebelum makan, 2 jam setelah makan, sebelum tidur, tapi tergantung dengan frekuensi gula darahnya. Dan dimana kalau frekuensi gula darahnya tidak teratur atau tidak seimbang, itu harus dilakukan setiap hari. Tapi jika normal kembali, tidak sudah seimbang, itu bisa dilakukan dalam seminggu atau dalam beberapa bulan. Nah, selanjutnya itu saya mengedukasi tentang pencegahan dan penanganan hipoglikemia, yang dimana untuk hipoglikemia itu ada tanda yang sebenarnya tidak kita sadari. Nah, yang pertama itu ada gemetar, gelisah, kesemutan, jantung berdebar-debar, lalu
berkeringat juga. Dan untuk gejalanya itu bisa dari pucat, lalu denyut tadi yang lemah, lalu pada saat detensi distolik dan sistoliknya itu berbeda 40-60 mmHg. Nah, untuk dari ketika hipoglikemia kan di dalam otak kekurangan asupan gula ya Bu ya, dan dimana bisa dari tandanya itu seperti pusing, seperti melayang, lemah, lesu, lalu pandangan kabur. Lalu dari gejalanya itu bisa dilihat dari pandangannya gelap, lalu ada kejang hingga koma, ada juga hipotermia. Nah, yang dimana untuk pencegahannya itu saya minta untuk pengecekan gula darah ibu secara mandiri di rumah menggunakan alat ini. Nah, untuk hipoglikemia yang ringan itu bisa penanganannya bisa diberikan makanan karbohidrat sederhana, contohnya itu kayak jagung, singkong, kentang seperti itu. Kalau misal dan setelah diberikan makanan itu pasiennya atau orangnya masih sadar, ibu bisa memberikan larutan gula yang dimana gulanya dengan komposisi 15-20 gram atau setara dengan 3 sendok makan gula. Nah, nanti itu dilarutkan ke dalam air, lalu setelah dilarutkan ke dalam air diberikan kepada orangnya, dan kita cek setelah 15 menit diberikan larutan gula tersebut, kita cek gula darahnya apakah normal kembali atau tidak. Kalau misalkan normal, itu bisa kita berikan makanan kecil yang mengandung karbohidrat atau yang manis-manis, tapi jangan yang terlalu tinggi. Nah, kalau misalkan ada pasien hipoglikemia yang berat, itu bisa diberhentikan terlebih dahulu pemberian obatnya, pemberian obat anti-diabetesnya, contohnya seperti insulin secara suntikan ataupun oral, itu diberhentikan lalu dibawa ke pelayanan kesehatan terdekat. Lalu nanti juga ada pemberian obat yang dimana saya beritahu dosisnya berapa, waktu pemberiannya berapa, kapan saja, dan efek sampingnya kepada ibu bagaimana. Nah, nanti setelah itu saya menyarankan ibu untuk melakukan aktivitas fisik, yang dimana sebelum melakukan aktivitas fisik dicek terlebih dahulu gula darahnya berapa. Jika kurang dari 100 mg, maka ibu harus meningkatkan asupan karbohidrat dan dihindari aktivitas yang berat juga. Nah, untuk asupan nutrisinya itu sebelumnya kita jumlahkan terlebih dahulu berat badan ibu. Nanti hasilnya akan dikonsultasi ke dokter gizi. Lalu setelah itu nanti dokter akan memberikan tata cara nutrisinya Bu, dengan cara piring dengan model T seperti ini. Nah, yang dimana komposisinya itu 1/2 dari sayuran dan buah-buahan, 1/4 dari protein seperti ikan, daging, ayam, dan jamur dan yang lainnya. Lalu 1/4-nya lagi itu dari gandum, beras, ataupun dari pasta juga bisa. Nah, untuk jadwal makannya itu dalam sehari ada 3 kali, ada makan siang, sore, dan pagi. Dimana komposisi makan pagi itu 20%, makan siang 30%, makan sore 25%. Tapi di dalam jadwal makan siang ini bisa diselingi dengan makanan kecil-kecilan kayak snack gitu. Itu bisa diberikan 2-3 kali dalam komposisi 10-15%, dengan catatan makanannya itu tidak tinggi lemak dan gula. Jadi dengan porsi yang kecil juga. Lalu selanjutnya saya juga menyarankan ibu untuk melakukan aktivitas fisik, contohnya kayak berlari, jogging, berenang atau bersepeda, yang dimana dilakukan dalam 150 menit per minggu. Itu bisa minimal dilakukan dalam 3 hari, tapi dalam aktivitas yang seperti itu jangan sampai ada jeda dalam 2 hari. Nah, untuk selanjutnya bisa juga ibu melakukan latihan ketahanan, contohnya angkat beban, itu bisa dilakukan 2-3 kali dalam per minggu. Lalu ada latihan fleksibilitas juga, itu latihan seperti yoga, itu ibu bisa lakukan. Nah, dari penjelasan yang saya berikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak dok, cukup. Ya, baik ibu, nanti jangan lupa dalam sebulan ibu datang kembali ke sini ya Bu ya. Terima kasih ibu. Terima kasih dok.